Selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Saya Yulianti Nurhalina dengan NIM 221011210. Pada hari ini saya akan menjelaskan kepada kita semua materi sejarah gereja dunia, di mana materi yang akan saya bawa pada hari ini itu terdiri dari 4 subtema utama. Yang pertama yaitu apa itu Arianisme, siapa tokoh pelopornya, dan apa ajarannya yang menentang gereja. Lalu yang subtema yang kedua itu apa itu Nestorianisme, siapa tokoh pelopornya, dan ajarannya yang menentang gereja. Yang ketiga yaitu siapa saja tokoh pada zaman patristik atau para apologetik yang dengan gencar membela iman Kristiani dengan menentang ajaran Arianisme dan Nestorianisme, dan seperti apa ajaran mereka. Lalu yang terakhir yaitu konsili-konsili apa saja yang dikeluarkan oleh gereja Katolik untuk menentang ataupun melawan ajaran Arianisme dan juga Nestorianisme. Nah, demikian subtema-subtema yang akan kita bahas pada hari ini. Lalu selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan. Arianisme adalah ajaran sesat atau bid'ah yang dipelopori oleh Arius, yang seorang imam dari Alexandria pada tahun 250-336 Masehi. Arianisme adalah ajaran yang menentang Trinitas dalam gereja Katolik, yang mana Arianisme sendiri menentang keilahian Kristus atau Putra di dalam Trinitas. Nah, menurut Arianisme, Kristus atau Putra itu diciptakan oleh Bapa dan tidak sehakikat dengan Bapa. Dari pandangan tersebut ingin mengatakan bahwa Kristus itu tidak setara dengan Allah Bapa. Di dalam Trinitas hanya Bapalah yang ilahi, sementara Putra dan Roh Kudus tidak memiliki keilahian seperti Bapa. Bahwa Kristus adalah ciptaan Allah yang paling tinggi, melebihi manusia biasa, namun Kristus bukanlah Allah. Lalu selanjutnya adalah Nestorianisme. Nestorianisme adalah ajaran sesat yang dipelopori oleh Nestorius. Nestorius sendiri yaitu adalah seorang yang terkemuka di Syria, Antioquia, yang kemudian diangkat menjadi uskup di Konstantinopel pada tahun 428 Masehi. Inti dari ajaran Nestorianisme ini mengatakan bahwa Yesus Kristus yang adalah seorang putra berenkarnasi, sehingga di dalam diri Yesus Kristus itu terdapat dua sifat, yaitu keilahian dan kemanusiaan. Dua sifat yang ada di dalam diri Yesus ini yaitu tidak sama atau tidak tercampur namun terpisah. Dari ajaran Nestorianisme ini ingin mengatakan bahwa sifat di dalam diri Yesus Kristus, keilahian dan kemanusiaan itu adalah dua sifat yang berbeda, bukan satu sifat yang sama. Nestorianisme juga menolak pemakaian gelar kepada Bunda Maria, di mana Bunda Maria diberi gelar Theotokos atau Bunda Allah. Nah, menurut Nestorianisme, pemberian gelar Bunda Allah atau Theotokos itu menghina keilahian Allah. Karena Allah yang tidak terbatas dan ilahi tidak mungkin dilahirkan oleh Maria yang terbatas. Nestorianisme juga berpendapat bahwa Maria harusnya diberi gelar Christotokos, artinya Bunda Kristus. Dari pandangan Nestorianisme yang menolak Theotokos dan memberikan gelar Christotokos kepada Bunda Maria, pandangan Nestorianisme ini ingin mengatakan bahwa Allah yang ilahi, yang memiliki keilahian yang tinggi, tidak mungkin dilahirkan oleh manusia biasa seperti Bunda Maria dan dikandung selama 9 bulan oleh Bunda Maria. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan tokoh-tokoh pada zaman patristik atau para apologetik yang menentang dengan keras ajaran Arianisme dan Nestorianisme. Di sini saya mengambil 3 tokoh, yaitu yang pertama adalah Athanasius dari Alexandria, lalu yang kedua Gregorius dari Nazianzus, dan yang terakhir yaitu Sirius dari Alexandria.
Yang pertama yang akan kita bahas yaitu Athanasius dari Alexandria. Athanasius dari Alexandria yang pada saat itu menjabat sebagai uskup di keuskupan Alexandria memberikan pandangan bahwa pendapat atau pandangan yang mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah makhluk ciptaan sama juga dengan menyangkal sebuah pandangan yang mengatakan bahwa iman akan Dia membawa manusia kepada keselamatan. Artinya bahwa Yesus Kristus adalah makhluk ciptaan Allah yang paling tinggi, bahwa Yesus Kristus adalah manusia yang diberkati dengan memiliki esensi keilahian tetapi bukan ilahi. Nah, pandangan ini tidak membenarkan pandangan yang mengatakan bahwa keselamatan itu ada bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Yang selanjutnya yaitu Gregorius dari Nazianzus. Gregorius dari Nazianzus adalah salah satu dari bapak gereja yang menentang ajaran Arianisme. Gregorius berpendapat bahwa jika seseorang yang mempercayai kemanusiaan Kristus tanpa memiliki pemikiran manusia, maka seseorang tersebut telah kehilangan akal sehatnya dan tidak dapat berpikir dan tidak layak untuk diselamatkan. Tetapi siapapun orang yang bersatu di dalam keilahiannya Kristus, maka seseorang tersebut layak untuk diselamatkan. Dianalogikan bahwa apabila yang jatuh separuh, maka yang Yesus selamatkan juga separuh. Dan apabila yang jatuh keseluruhannya, maka yang Yesus selamatkan juga keseluruhannya. Oleh karena itu, supaya seluruh manusia diselamatkan, maka Yesus sendiri haruslah menjadi manusia seutuhnya dengan esensi keilahian yang setara dan sama dengan kemanusiaan yang Ia miliki. Yang ketiga yaitu Serius dari Alexandria. Serius dari Alexandria adalah salah satu dari bapak gereja yang sangat menentang ajaran Nestorianisme. Sirius sangat berusaha untuk mempertahankan dua hakikat atau sifat yang ada di dalam diri Yesus, yaitu sifat keilahian dan kemanusiaan Yesus yang ada di dalam diri Yesus Kristus, dan bahwa Maria adalah Bunda Allah atau Theotokos dan bukan Christotokos atau Bunda Kristus. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan terakhir, yaitu konsili-konsili yang diadakan oleh gereja untuk mengcounter ajaran dari Arianisme dan juga Nestorianisme. Nah, di sini saya akan membahas 3 konsili. Yang pertama konsili Nisea, yang kedua konsili Konstantinopel, dan yang ketiga konsili Efesus. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu Konsili Nisea. Konsili Nisea pertama kali diadakan di kota Nisea pada tahun 325 Masehi. Konsili ini diadakan atas undangan Kaisar Konstantinus Agung yang belum lama pada saat itu memberikan kebebasan kepada gereja. Tujuan dari konsili ini diadakan yaitu adalah untuk menyelesaikan masalah yang mengancam keesaan Kristus di dalam gereja. Keluarnya konsili Nisea ini sebagai tanggapan dari ajaran Arius atau Arianisme yang menyatakan bahwa Kristus bukanlah Allah. Ia adalah manusia ciptaan yang tidak memiliki keilahian seperti Allah. Hanya Allah saja yang memiliki keilahian, yang kemudian pandangan atau ajaran dari Arianisme ini dibantah oleh isi dari konsili Nisea yang mengatakan bahwa anak diperanakan bukan dijadikan, dan dikatakan bahwa anak sehakikat dengan bapa. Artinya bahwa anak memiliki sifat keilahian seperti bapa dan bahwa anak setara atau setinggi juga dengan bapa. Isi dari konsili Nisea mengatakan bahwa aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati.
diperanakan bukan dibuat, dan sehakikat dengan Bapa, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu Konsili Konstantinopel yang dilaksanakan pada tahun 381 Masehi di kota Konstantinopel. Konsili ini terutama membahas anak dan bapa yang mana di dalam Konsili Nicea sebelumnya telah ditetapkan, namun di dalam Konsili Konstantinopel ini lebih diperjelas dan dipertegas kembali. Konsili Konstantinopel ini juga menekankan tentang Roh Kudus yang setara dengan Bapa dan Putra. Konsili Konstantinopel ini lebih dikenal dengan nama Konsili Nicea Konstantinopel, yang mana isi dari Konsili Konstantinopel ini atau Konsili Nicea Konstantinopel ini sebagai berikut. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya, dan seterusnya. Yang pada saat ini kita kenal dengan Konsili Nicea Konstantinopel syarat panjang. Selanjutnya yaitu adalah Konsili Efesus. Konsili Efesus muncul sebagai perlawanan terhadap ajaran Nestorianisme, di mana ajaran Nestorianisme memberikan pandangan bahwa Bunda Maria bukanlah Bunda Allah atau Theotokos, namun Bunda Maria adalah Bunda Kristus atau Christotokos. Pada tahun 431 Masehi, konsili ini diadakan di kota Efesus, sehingga disebut Konsili Efesus. Di dalam konsili ini, yang pada saat itu Nestorius masih menjabat sebagai uskup Konstantinopel dikutuk dan ajarannya dianggap melemahkan doktrin inkarnasi. Isi utama dari konsili Efesus ini menekankan bahwa Bunda Maria adalah Bunda Allah atau Theotokos yang juga dapat disebut sebagai Mother of God. Nah, demikian teman-teman semua penjelasan singkat mengenai materi hari ini. Atas perhatian Bapak dan teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.